jangan Jadi ngajarin deh ya. jangan ngajarin polisi. Polisi mah udah pada pinter. Orang untuk jadi polisi aja dia harus sekolah berapa tahun, Kak? Tahu lah, mereka punya semua alat bisa ngelacak apa dan sebagainya. Enggak, untuk jadi polisi berapa tahun? Udahlah kalau udah jadi monyet aja, jangan ngajarin manusia. Bukan, kalau jadi polisi itu berapa tahun, Kak? Kan Tahu, Ya tergantung nih. karena polisi itu belajar dasarnya adalah pasal-pasal, dia harus hafal tuh pasal ini, pasal itu, segala macam ini itu. Jadi jangan ngajarin polisi. Polisi mah udah pada pinter. Ayo, udah berhenti hujannya. Come on, let's go. Kak Fitri belum mandi. Beb. Ayo kakak mandi dulu. Ini kan gua packing dulu guys. Udah yuk. Udah. Ayo kakak packing. Ayo kakak mandi. Udah. Itu aku. Ntar aku mau ngeblow salon di mana ya? Di mana ada apa ya? Jadi kalau udah jadi monyet nggak usah ngajarin manusia, monyet aja. Hah? Ini. Ya semalam orang mabok, gimana dong? Kok aku bel-bel nggak di apa buka-bukain pintu. Untung Kak Fitri bukain. Lupa. Itu mah yang tempat lu kemarin mah di sini deket banget. Iya bagus banget. Kaca semua kan? Bagus banget. Iya, sananya park. Tahu ada tempat makan, tempat apa gitu. Jadi anak-anak mudanya kumpul pada main sepatu roda, Iya, ngedance, ada restoran, ada restoran semua, mobil nggak bisa masuk. Seru kok. Seru banget tempatnya. Terus murah lagi. Aku buka champagne, terus teman aku minum whisky, makan cuman 110 euro. Lu buka sente? Iya, Kok bisa murah gitu? nggak tahu. That's too cheap. 110. Oh iya. Tapi enggak, di Kostas aja kemarin gua buka tempe itu 110. tempenya aja 180 doang. Ah, di situ 110 doang. 20 euro. Nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin dong minumannya champagne palsu. Iya nggak mungkin, cuma murah dijualnya. Iya, Tapi nggak merek kali tempenya. ya mungkin. Kayak gitu. Mungkin. Jadi kalau udah jadi tersangka, ya udah ikutin prosesnya aja. Proses. Kita lihat aja 3 sampai 4 bulan ke depan. Bonsoir, les femmes. Ya Allah, hujan gede lagi. Bonjour. Suatu malam. Hujan lagi gede kok. Ampun deh. Nah, kalau ada orang udah. Aduh, dinginnya Allah. Nikita Mirzani. Lengkap banget manggil nama gue. Nah, kalau ini belajar tentang ilmu hukum ya. Jadi, kalau misalkan udah jadi tersangka, dipanggil sekali nggak datang, akan ada panggilan kedua. Nah, kalau panggilan kedua nggak datang, berarti polisi berhak untuk mengeluarkan
surat DPO, daftar pencarian orang, atau dijemput paksa. Jadi semua itu ada prosesnya. Kan kalau panggilan pertama nggak datang, iya nggak apa-apa, kan ada panggilan kedua. Nanti kita lihat panggilan kedua, kalau nggak datang, ya nanti bakal dijemput paksa atau akan ada surat dari kepolisian yang bunyinya daftar pencarian orang. Itu lebih parah, karena kalau itu bisa langsung di penjara. Makanya bagus kalau banyak yang nantangin gitu, sosokan nantangin, nggak mau datang ya nggak apa-apa. Kan masih panggilan pertama, nanti kan ada panggilan kedua. Gitu. Jadi biar tunggu panggilan kedua aja. Jadi kalau udah jadi tersangka itu, kalian juga netizen harus pinter ya. Polisi itu tidak bisa serta-merta langsung menjarain orang. Semua itu ada prosesnya, biar prosesnya yang bekerja. Kalau Indra Tarigan masih proses di pengadilan masih berproses. Jadi dia sebagai terdakwa juga diberikan haknya untuk membawa saksi. Nah saksinya itu dipanggil pertama nggak datang, berarti ditunda dong. Ada panggilan kedua. Biasanya kalau udah panggilan kedua orang itu harus datang walaupun cuma sebagai saksi. Prosesnya masih sebulan lagi gitu, kecuali Indra Tarigan ngebunuh orang baru langsung di penjara, tapi statusnya tetap jadi terdakwa gitu. Untuk kalau sebagai seorang lawyer duduk di kursi persakitan itu sebetulnya udah bikin malu banget nama Persatuan Lawyer Indonesia. Paham nggak? Jadi terdakwa itu apalagi statusnya katanya lawyer, itu sebenarnya sih udah malu banget. Tapi kan balik lagi, malunya orang itu kan tingkatannya beda-beda. Nah, kalau masalah dapat award brand terlaris lah atau brand apalah, itu semua bisa dibayar. Gitu. Ini gue kasih tahu aja ya, yang sebenar-benarnya. Apapun bisa dibayar di Indonesia. Mau dapat apa? Dapat bilang brand terlaris, brand terbanyak pembeliannya, itu semua bisa dibayar. Silakan aja tanyain bener nggak yang gue omongin. Mungkin ada beberapa brand yang memang sudah dari berapa puluh tahun yang lalu. Nah kalau itu dia real. Tapi kalau untuk yang flexing sekarang kebanyakan itu bayar. Ya kalian mau terima mau enggak terserah. Tapi kalau dikasih tahu yang benar, kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Kan balik lagi ke diri masing-masing. Kalian mau pinter nggak? Kalau nggak mau pinter ya silakan kayak sekarang, nggak ngerugiin juga.
Wow. Shit. Ah. Di sini lagi dingin banget. Kemakan sama gosip-gosip yang dibikin orang tanpa ada faktanya. Kalau ada gosip nggak ada faktanya, terus kalian makan, berarti kalian bodoh. Kalau udah bodoh, jangan diliatin bodohnya. Malu. Yang bener sih harusnya gitu. Gitu loh. Malu banget. Tapi balik lagi, malunya kalian kan ada tingkatannya. Gitu. Kalau gue flexing ngaku punya jet pribadi, terus ketahuan ternyata enggak, wah gue sih malu banget. Even though gue bayar sendiri itu sewa pesawatnya, pakai duit sendiri, tapi tetap gue pasti akan malu banget. Tapi kan balik lagi, kemaluannya orang itu tuh nggak bisa ditakarin sama kayak gue punya malu gitu, atau netizen punya malu gitu. Kalau gue nggak pernah nyebar gosip, kalau gue tuh nyebar fakta. Nah cuman karena kebanyakan netizen tidak bisa terima, jadi netizen create seolah-olah itu gosip yang tidak sesuai fakta. Padahal itu fakta, bukan gosip. Jadi kalian harus bedain orang ngomong fakta sama orang ngomong gosip. Kalau gosip itu berita yang dibuat tanpa ada faktanya. Nah kalau fakta itu cerita yang sebenar-benarnya. Jadi kalian tuh harus bedain. Kalian susah nerima sih kalau dikasih yang benar-benar yang sesuai fakta. Maunya tuh kalian tuh yang dibohongin terus. Kalau dibohongin terus, kapan mau pintar, kapan mau maju Indonesia? Yang bikin Indonesia terpuruk ya masyarakatnya juga sebetulnya. Gitu. Nah kayak di akun-akun gosip, itu kan gosip namanya, gosip plus menggiring opini. Kalau gue tuh bukan gosip, gue tuh yang sesuai sama keadaan aja. Contoh, nggak bilang jetnya punya dia sampai pecah kendi, selamatan, teman-teman selebriti ngucapin selamat, berarti kan banyak yang ditipu kan. Pengusaha juga pada bangga karena punya satu anak Indonesia yang bisa beli private jet. Ternyata bohong. Itu bukan gosip, itu fakta gitu. Tapi kalian nggak terima. Ntar ada aja bilang, ya kan dia juga pakai duit sendiri. Betul, itu duit dia sendiri memang. Tapi apakah dia punya malu pas tahu ternyata banyak orang yang dibohongin? Sampai teman-teman artis pada polos banget, nggak malu dia gitu. Itu loh, jadi kalian tuh jangan membodohi diri sendiri, nggak boleh. Kasian, kalian tuh harus kasihan sama diri sendiri. Kenapa mau dibohongin melulu? Padahal kalian itu adalah penikmat sosial media loh. Tapi kalau kalian gampang dibodohi ya bagaimana Indonesia mau maju?
Nah, kalau gue, kalian juga harus bedain ngurusin hidup orang sama ngomong mengedukasi supaya kalian pintar. Itu juga harus kalian bedain. Mencampuri urusan orang yang urusan orang itu banyak membohongi orang dan kalian pun tertipu. Ya gue berhak untuk meluruskan karena gue warga negara Indonesia juga. Kecuali gue warga negara dunia goib, nah baru lah kan gue sama-sama tinggal di Indonesia, kita sama-sama menonton apapun yang disuguhkan di sosial media, di TV, di YouTube, kita nonton. Jadi kalau ada orang yang bohong dan harus diluruskan, itu namanya bukan mencampuri urusan orang lain. Nah, ngomongin masalah hidup ya. Hidup itu butuh proses. Banyak teman-teman selebriti yang dari figuran bisa jadi sukses sampai sekarang. Dari awal pun saya diwawancara sama wartawan, masih ada tuh di YouTube. Saya pernah jadi figuran. Raffi Ahmad pernah jadi figuran. Claudia Cynthia Bella pernah jadi figuran. Siapa lagi? Ibu Christine Hakim pernah jadi figuran. Banyak yang pernah jadi figuran tapi menjadi artis sukses sekarang banyak. Jadi awalnya kalau jadi figuran itu bukan suatu hal yang nista. Dengar nggak? Itu bukan satu hal yang nista. Yang nista itu adalah kalian netizen atau orang-orang yang membohongi banyak manusia yang memfollow dia. Itu baru nista. Ngerti nggak? Ada orang yang jadi figuran dulu awalnya tapi nggak sukses jadi artis, ada banyak. Ada yang kayak gue, kayak Raffi, Ibu Christine Hakim, kalau kalian dengar cerita awalnya, dan artis-artis lain yang sekarang sudah pada top, jadi awalnya dari figuran, berarti dia punya kemauan untuk maju. Kalau bahas kasta, memang di dunia ini banyak kasta. Jadi jangan marah kalau gue bilang kasta sudra kek, kasta yang kasta lead kek, ya memang ada kasta-kastanya sama seperti kalian netizen. Kasta-kastanya juga ada. Ya kalau kalian dibilang netizen miskin, udah miskin blow on, harusnya memacu hidup kalian supaya kalau udah miskin jangan blow on gitu. Miskin mah miskin aja. Jangan dicampur miskin terus blow on. Nah, itu double. Kalau udah double masih juga batu. Ya kalian nikmatin lah hidup kalian yang sulit. Gitu. Jangan juga udah hidup kalian sulit, miskin, gak punya kerjaan, mencampuri hidup artis atau hidup orang lain di sosial media, gak terima, gak ada majunya, terus kalian marah sama diri sendiri, dilampiaskan ke, misalkan ke gue, ke akun gosip, atau apa, ya jangan, gitu. Yang nista itu bukan jadi figuran. Yang nista itu adalah ketika seorang wanita diberikan amanah menjadi seorang ibu, ada bayi di dalam perutnya tapi dibuang. Itu nista. Dan dibuangnya lebih dari 3 kali. Itu nista. Udah nista, dosa. Wah, gue gak tahu deh. Itu gimana itu? Ditaruh di neraka mana nggak paham gue. Kalau berawal dari figuran terus bisa jadi artis sukses. Tahu kan siapa? Ya hebat dong berarti. Berarti proses kehidupannya patut dicontoh.
Kalian yang udah jadi figuran bisa nggak jadi terkenal? At least namanya ada di Wikipedia deh. Terus kalian tuh jangan setiap komen ngomong, lo ikut campur mulu lu urusan orang lain. Apa bedanya sama netizen? Bedanya, kalau gue udah public figure, apapun yang gue posting pasti akan disorot. Atau apapun yang gue komen pasti akan disorot. Kalau netizen mau komen apapun, mau posting apapun, gak disorot. Gitu. Jadi bedanya kalau gue mengikut campuri urusan orang lain pasti disorot. Kalau netizen mengikut campuri urusan selebriti atau orang lain tidak tersorot. Gitu. Nah itu fakta. Jangan bilang gosip. Jangan bilang belagu. Itu fakta. Alhamdulillah selama saya main film dari figuran, terus dapat peran utama lagi, terus jadi supporting, main sama artis-artis top papan atas. Saya nggak pernah main film yang ciuman, lidahnya sampai ada adegan ciuman tapi it just like muah, nggak yang sampai lidahnya dikeluarin. Atau film esek-esek yang pura-pura ML gitu, saya nggak pernah. Bisa dicek di YouTube, saya nggak pernah main film esek-esek gitu. Jadi saya merasa sangat bangga karena saya terlahir dari sebuah peran yang bukan esek-esek gitu. Kata siapa netizen gak disorot kalau viral? Iya, kalau viral itu berarti kan mencakup banyak manusia. Lah kalau lu sendiri yang ngoceh gak akan didenge, gak akan viral. Kayak contoh, Ustadz yang di Bandung yang punya pesantren yang merkosa 12 santri, ada yang hamil, ternyata totalnya 22. Viral, karena apa? Karena banyak yang ngebacot di sosial media. Coba kalau satu orang nggak didenge sama pemerintah. Nah kalian tuh ada bagusnya juga terkadang kalau untuk urusan-urusan kemanusiaan. Tapi kalau ikut campur kayak masalah, oh kakak udah mandi? Oh ya udahlah, mandi dulu.